Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di taman kecil kota kuno, juga sepi, dan agak aneh dan sedikit aneh. Di satu sisi, Jining Suang, yang duduk di bawah pohon, penuh dengan mata dingin, menatap dingin ke satu sisi. Meskipun dan Hai dilarang, meskipun dia tidak memiliki kekuatan spiritual, dia penuh dengan roh pembunuh. Di sini, Ye Chen menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ini adalah saat yang memalukan bagi Ye Chen karena telah mengajak bercinta pada Jining Suang. Kakek naga masih membujuk dan bersemangat, ayo tiduri dia. Ye Chen mengutuk lagi. Jika kakek naga di sebelahnya saat ini, Ye Chen tidak akan ragu memotong naga menjadi 1000 bagian. Kakek naga menggoda Ye Chen, dia penuh kecantikan yang tiada taranya. Kamu masih berpikir kamu telah kehilangan mukamu, kamu tidak perlu melihat wajahmu, dan itu sangat murni dan menggantung. Ye Chen segera menyingsingkan lengan bajunya, dan kemudian darah mengalir dalam sekejap, dan kekuatan tempur yang kuat ditransmisikan ke beberapa klonnya. Segera, 9 avatar klon yang masih menyerap meridian bumi di bawah tanah sekte Zeng yang melompat. Kemudian, 9 avatar klon Ye Chen mulai melepas celana mereka, memperlihatkan tongkat besar dan tinggi. Pada akhirnya, ada suara air mengalir di dunia bawah tanah sekte Zeng Yang. Oh tidak, lebih tepatnya, suara kencing dari 9 klon avatar Ye Chen. Segera, dunia bawah tanah sekte Zeng yang membunyikan jeritan kemarahan dari kakek naga dikencingi oleh 9 avatar klon Ye Chen. Sebuah episode kecil berlalu, dan kemudian Ye Chen bergegas ke loteng dengan tampilan yang menyegarkan. Di loteng, tubuh klon api abadi dan tubuh petir telah membuat tubuh fisik Qi Zenshan dan Qi Zhenhai menjadi mayat hidup jenderal kematian. Pada saat ini, dua jenderal kematian akan berdiri seperti dua patung. Tampilannya bodoh, matanya kosong, itu benar-benar maya. Yah, itu pekerjaan yang bagus. Ye Chen menyentuh dagunya. Pada saat ini jenderal kematian di tahap Heavenly Immortal setengah langkah, ditambah Lei Yan, Huo Yan, Jin Ye dan Feng Yan, Ye Chen telah menyempurnakan 6 jenderal kematian di tahap Heavenly Immortal setengah langkah, dan kecuali Lei Yan yang diberikan pada Chu Ling sekarang Ye Chen memiliki 5 jenderal kematian. Barisan ini sangat bagus. Ye Chen menyeringai. Di awal sebelum fajar, Zhou Ao dan Li Xinghun kembali, dan mereka juga memimpin sekelompok besar orang, yang masing-masing masih muda dan berbakat. Mereka semua berbakat. Ye Chen memandang orang-orang ini dengan mata Zhou Ao, semuanya adalah murid sekte Qingyun. Selain itu, banyak dari orang-orang ini masih mengenalnya, karena Ye Chen telah melihat mereka dalam kompetisi 3 sekte, dan mereka semua adalah 9 murid sejati sekte Qingyun. Meskipun mereka tidak sebagus Zhou Ao dan Li Xinghun, mereka berbakat. Ketika Ye Chen memperhatikan mereka, mereka juga memperhatikan Ye Chen. Terutama mereka yang mengenal Ye Chen sebelumnya, semua mata menghela nafas dan kagum. Ketika mereka tiba, Zhou Ao dan Li Xinghun telah memberi tahu mereka tentang identitas asli Ye Chen dan kekuatan yang mereka miliki saat ini, dan mereka terkejut. Anda tahu, yang ada di depan mereka, Qin Yu sang dewa pembunuh, alkemis suci, dan bahkan penguasa Yan Huang, tidak peduli apa identitasnya, semua yang dilakukan menghancurkan bumi. Identitas rangkap 3 dikumpulkan dalam satu orang.
Saya telah melihat penguasa. Segera, semua orang memberikan hadiah yang tulus pada Ye Chen. Ye Chen segera melambaikan tangannya, dan mengeluarkan lusinan misteri dan lusinan artefak berkualitas tinggi. Yah, aku tidak pernah pelit pada diriku sendiri, pilih apapun yang kalian mau. Ini bagus, hehehe. Kerumunan berkumpul, Ye Chen murah hati, dan tentu saja mereka tidak akan berpura-pura. Satu orang satu tas penyimpanan. Di sini, Ye Chen memberi lusinan tas penyimpanan. Kerumunan bergegas untuk mengambilnya, tetapi ketika mereka melihat isi di dalam begitu mengejutkan, isinya banyak pil luar biasa. Kali ini, mereka sepenuhnya mempercayai kata-kata Zhou Ao dan Li Xinghun. Awalnya, mereka masih sedikit skeptis, tetapi sekarang tampaknya kemurahan hati Ye Chen memang seperti yang mereka katakan. Pada saat ini, semua orang merasa puas, dan mereka penuh energi. Mereka tidak pernah mendapat kehormatan sebesar itu di Sekte Qingyun. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan diperlakukan seperti itu di sini oleh Ye Chen. Segera, semua orang memilih senjata dan metode rahasia mereka. Segera, jeritan hantu dan ratapan terdengar di loteng. Di luar, Ji Ningsuang, mendengarkan jeritan ini, tidak bisa menahan cemberut lagi, dan penampilannya aneh. Sejak Zhou Ao dan Li Xinghun membawa mereka, dia mengenali banyak wajah yang dikenalnya di dalam, dan tidak bisa mengerti mengapa Qin Yu, diperankan oleh Ye Chen, begitu dekat dengan murid-murid Sekte Qingyun. Tak lama, Zhou Ao dan mereka keluar satu demi satu. Dan Ji Ningsuang terkejut lagi. Tentu saja, ketika mereka melihat Ji Ningsuang, semua orang mulai menghela nafas dan menghela nafas lagi. Mereka bisa melihat Ji Ningsuang yang terikat di sini. Meskipun mereka sudah siap di hati, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengekspresikan emosi mereka. Rasanya seperti bermimpi. Melihat Ji Ningsuang, kerumunan mulai menghela nafas lagi. Tubuh roh mistik legendaris. Katakan saja, memang benar mengikuti bos itu benar. Zhou Ao dan Li Xinghun tertawa. Ye Chen disela di tempat oleh suara gemericik dari jauh. Mendapat kabar bahwa penculikan orang-orang Sekte Zeng yang telah dilakukan. Ini cukup cepat. Ye Chen menyeringai dan menyentuh dagunya, dan bisa mendengar suara Zhongli, namun, Ye Chen tersenyum dan merasakan tatapan dingin dari Ji Ningsuang. Cahaya mata indah Ji Ningsuang tampak lebih dingin, aku ingin tahu apakah dia marah karena orang-orang Sekte Zeng yang ditangkap lagi, atau karena kejadian tadi malam karena telah mengajaknya bercinta. Ye Chen berkata pada Ji Ningsuang, aku telah melakukan penculikan terhadapmu, tetapi aku tidak tahu siapa yang menculik lagi orang-orang dari Sekte Zeng Yang, salahkan Sekte Zeng Yang-mu atas kesombongannya, menyebabkan terlalu banyak musuh. Mendengar perkataan Ye Chen, Ji Ningsuang berdiam sejenak dan kemudian dia memalingkan wajahnya, bersumpah dia tidak akan pernah berbicara dengan Ye Chen lagi, karena pria itu tidak tahu malu. Di aula Sekte Zeng Yang, brengsek. Pagi-pagi sekali, raungan cengkun terdengar di aula utama Sekte Zeng Yang. Dalam perang tiga sekte, Sekte Zeng Yang-nya menderita kerugian besar, kemudian Ji Ningsuang diikat, dan setelah uang tebusan dibayarkan, Ji Ningsuang tidak diselamatkan, dan masih belum menemukan Ji Ningsuang. Dua hal sebelum dan sesudah membuatnya marah. Sekarang, murid-murid Sekte Zeng Yang diikat lagi, dan paru-paru cengkun hampir meledak di tempat. Yin Zhou berkata, jelas seseorang menargetkan Sekte Zeng Yang. Apakah itu Qin Yu lagi? Kata seorang tetua dingin, selain dia, yang memiliki keberanian seperti itu tidak ada lagi. Belum tentu.
Seorang penatua dengan pakaian ungu mengerang. Sekarang kita penuh dengan orang-orang yang menginginkannya. Qin Yu tidak akan cukup bodoh untuk melakukan kejahatan. Apakah itu sekte Heng Yue atau sekte Qing Yun? Kemungkinan ini masih sangat tinggi. Seseorang berkata, perang 3 sekte, 3 kekalahan dan cedera, ketiganya marah. Sekarang sekte Heng Yue dan sekte Qing Yun memiliki kombinasi samar dari upaya mereka melalui Tongsuan. Mereka ada alasan bagus untuk melakukan kejahatan penculikan ini. Mari kita bicarakan ini nanti. Yin Zhou menarik napas dalam-dalam. Kirim seseorang untuk membawa Han Jun kembali. Dia adalah murid sejati kedua dari sekte Zheng Yang. Dia sangat berbakat sehingga dia tidak bisa dicabik-cabik. Pergi untuk menebus Han Jun. Cheng Kun berkata dengan suara yang dalam. Juga, pastikan untuk mencari tahu siapa yang menculiknya. Memahami. Di tempat penebusan. Dari kejauhan, itu adalah seorang pria yang duduk di atas batu, tetapi itu adalah tubuh klon dari Zhongli. Di sebelah Zhongli ada juga seorang murid muda yang disegel oleh pesona segel. Dia adalah murid sejati ketiga dari sekte Zheng Yang, Han Jun, untuk mengatakan Han Jun, saat ini masih agresif. Tadi malam Han Jun melakukan misi untuk kembali ke sekte. Han Jun diculik sebelum tiba di sekte. Han Jun pingsan dan ketika bangun sudah ada di sini. Argumen mulai berfluktuasi, begitu banyak yang menculik murid sekte Zheng Yang dan sebagian besar mata mereka melihat Zhongli. Siapa orang ini? Beraninya kamu berani. Metode rahasia penyembunyian sangat misterius, dan aku tidak bisa melihat wajah aslinya. Jika itu benar-benar Qin Yu ini akan menipu lagi. Terlepas dari apakah dia Qin Yu atau bukan, sekte Zheng Yang akan meledakkan paru-parunya kali ini. Seseorang menghela nafas. Qin Yu menangkap Jining Suang, sekarang orang ini mengikat Han Jun murid inti ketiga sekte Zheng Yang. Boom, bang, gemuruh. Segera, ada suara gemuruh di langit, dan orang kuat sekte Zheng Yang muncul. Kali ini, kedatangan mereka jauh lebih kecil. Aneh bahwa identitas Han Jun tidak ada bandingannya dengan Jining Suang. Dia hanyalah murid sejati sekte Zheng Yang. Segera, orang kuat sekte Zheng Yang menyerang Le atas langit. Selanjutnya, ada raungan pasukan sekte Zheng Yang, yang meraung selama 3 atau 5 menit tanpa henti. Mengenai ini, penculik hanyalah sebuah klon. Namun, ini pada dasarnya tidak berguna, dan uang yang harus dibayarkan masih harus dibayar. Transaksi berjalan lancar, dan Zhongli tidak melangkah terlalu jauh, hanya meminta 2 juta batu roh dan beberapa pil dan beberapa artefak. Selain itu, Zhongli memiliki kendali lebih dari Ye Chen, transaksi umumnya lancar. Avatar klon Zhongli menghilang setelah mengambil uang itu. Setelah tubuh klon Zhongli pergi, raungan terdengar lagi. Namun, dalam adegan ini, orang-orang yang lain sangat senang. Sekte Zheng Yang biasanya sombong, dan jarang ada yang memprovokasinya. Rasanya sangat keren dan sangat keren ketika mereka melihatnya. Tentu saja, ketika semua orang senang, suara lain menyebar ke seluruh selatan, sekte Zheng Yang aku menangkap murid kalian segera beri tebusan. Mereka yang baru saja meninggalkan tempat penebusan Han Jun tidak bisa menahan sumpah serapah setelah mendengar kalimat ini. Sekte Zheng Yang baru saja menebus Han Jun, tiba-tiba menjadi marah setelah mendengar kalimat ini, dan mereka baru setengah jalan dan belum kembali ke sekte. Brengsek. Suara kuat sekte Zheng Yang bergetar, dan berbelok besar ke puncak Huasan. Orang-orang berdiskusi, sekarang sekte Zheng Yang penuh dengan orang-orang yang dicari di dunia, dia berani melawan angin.
Menurut pendapatku, itu harus menjadi musuh Sekte Zhengyang yang melakukan penculikan. Mungkin yang menculik orang-orang dari Sekte Heng Yue atau Sekte Qing Yun. Seseorang menyentuh dagunya sambil berjalan di sepanjang pedang. Sekarang mungkin, Sekte Qing Yun menculik Han Jun. Kali ini seharusnya mungkin dari Sekte Heng Yue yang menculik lagi. Jika begitu itu artinya, yah, pernyataan ini sangat bisa diandalkan. Banyak orang mengangguk. Di taman kecil kota kuno, secara visual, akan ada 2 juta batu roh didapat. Ye Chen menggambar buku rekening kecil, bergumam, dan menggambar garis di atasnya. Setelah selesai, Ye Chen menemukan Jining Suang menatapnya dengan mata dingin. Jining Suang mendengar berita itu melihat Ye Chen. Ye Chen berkata, "Kamu melihatku lagi, aku benar-benar tidak melakukannya, kamu juga tahu aku di sini." Ye Chen memasang tampang polos. "Aku belum keluar hari ini." Jining Suang tidak berbicara, tetapi ekspresi yang jelas di matanya berarti bahwa, jangan berdalih, tidak ada gunanya berdalih. Di sini, dunia di sekitar puncak Huasan sudah booming, banyak orang yang datang untuk melihat pertunjukan. Momentumnya terlalu kuat, dan kekosongan terlalu berat untuk ditanggung. Kali ini, duduk di atas batu telanjang adalah Gu Santong. Jika Ye Chen ada di sini, dia harus bisa mengenali. Adapun orang yang dia ikat, itu juga pemimpin generasi muda Sekte Zhengyang, itu Hua Yun, murid sejati peringkat kedua Sekte Zhengyang. Iya, mulut Hua Yun dipenuhi dengan kaus kaki yang bau, wajahnya memalukan, dan air matanya lebih dari ketakutan atau asap. "Jangan takut, nak, aku bukan Qin Yu yang tidak tahu malu. Aku hanya mengambil uang itu dan membiarkanmu pergi." Gu Santong menepuk bahu Hua Yun dengan ringan, "Tapi itu penculik, tapi wajahnya lucu." Senyum lembut dan ramah itu. Melihat Hua Yun lagi, seluruh orang ketakutan dan berkeringat, karena ketika pria di depannya mengikatnya, dia memiliki senyum di wajahnya. Boom, boom. Segera, setengah dari kekosongan itu meledak, dan orang kuat Sekte Zhengyang datang. Masing-masing dari mereka kuat, masing-masing sangat marah. Pasukan Sekte Zhengyang berkata pada Gu Santong, "Saya tidak memiliki dendam pada Anda, mengapa murid-murid saya diikat?" Seorang lelaki tua berjubah ungu di Sekte Zhengyang segera melangkah maju, wajahnya muram dan menakutkan. Gu Santong berkata, "Ya, kami tidak memiliki permusuhan." Gu Santong menarik telinganya. "Tapi aku agak miskin akhir-akhir ini, aku mendengar bahwa Sekte Zhengyang kaya, jadi aku menculiknya satu." Orang tua berjubah ungu dari Sekte Zhengyang, hampir muntah darah di tempat oleh perkataan Gu Santong karena tidak punya uang dan meminta tebusan. "Jangan bicara omong kosong, aku akan melepaskan anak ini dan segera berikan uangnya." Gu Santong mengeluarkan 2 jari dengan tidak sabar. "Tidak banyak, 2 juta batu roh sudah cukup. Murid ini sepadan dengan harganya." Orang tua berjubah ungu dari Sekte Zhengyang menghela napas, tetapi melihat Hua Yun menatapnya dengan air mata berlinang, dia menarik napas panjang, menahan keinginan untuk melakukannya di tempat, dan segera memberikan tas penyimpanan. Gu Santong juga sederhana, menutup tas penyimpanan, menendang Hua Yun keluar, lalu menepuk pantatnya dan menghilang. Tidak ada kesempatan bagi Sekte Zhengyang untuk menyerang Gu Santong. Para penonton berdiskusi. "Ngomong-ngomong, cukup cepat mendapatkan uang seperti ini." Banyak orang menyentuh dagu mereka, dengan tatapan serius, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Termasuk Hua Yun, ini seharusnya orang ketiga dari Sekte Zhengyang yang diculik dan dimintai tebusan. Seseorang bergumam,
Para penculik itu tidak bodoh. Mereka hanya mengambil murid-murid berbakat Sekte Zhengyang. Kita tidak tahu apakah ada lagi murid yang diculik. Datang dan tebuslah, aku punya satu lagi di sini. Segera, sebuah suara menyebar ke seluruh kuartet, Sekte Zhengyang, puncak Gunung Qingshan, 2 juta batu roh, datang untuk menebus murid berbakat kalian. Tiba-tiba, ada suara sumpah serapah di bawah langit. Apakah ini bagus? Seseorang mendengus. Menurut pendapatku hari ini para penculik tidak akan membiarkan Sekte Zhengyang mengirim para penebus kembali. Siapa itu? Siapa itu? Pasukan Sekte Zhengyang yang baru saja pergi menebus Hua Yun, mendengar kata-kata seperti itu, menjadi lebih marah, karena untuk yang keempat kalinya ada penculikan lagi.